kematian di suatu rumah atau kematian di suatu tempat, kata Nabi dalam bahasa Arabnya kudimuni. Kudimuni itu terjemahannya bahasa kitanya tolong segerakan untuk dikuburkan. Jangan ditangisi, jangan diratapi, segerakan diselenggarakan, sebab dia berkata, andaikan kami dilama-lamakan atau dilantarkan, maka kami tersiksa sebelum kami masuk ke alam kubur. Baik, anak-anak sekalian, ini kita mulai. Sebelum kita berbagi ilmu, mohon kita bagi dulu, kita fokus ke dalam penyelenggaraan jenazah. Ini sudah kami susun, ada urutan untuk penyelenggaraan jenazah untuk memudahkan kita semua. Dulu pernah juga tahun 2017 kami menjadi pemateri di masjid di belakang Polres. Seluruh sekolah SMK di sana dikumpul pesantren Ramadan. Kami 2 hari di sana 2017 kalau tidak salah, sebelum corona. Hari ini kita dimohon hadir di sini. Insya Allah ilmu kita bagi sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ada seseorang di tengah rumah yang sedang dalam keadaan sakit. Ini cerita orang mau meninggal. Kalau ada orang yang sedang sakit, berarti famili karib kerabat sudah hadir di tengah rumah itu. Ada yang baca Al-Quran, ada yang mendoakan, ada yang seluruhnya baca Yasin dan yang lain-lain. Nah, di saat kami susun di pondok pesantren selama 6 tahun menyusun doa-doa yang sudah kita bagikan itu. Baik, anak-anak sekalian, mohon nanti karena di fotokopi ada yang bisa kita koreksi barisnya karena hitam sering di fotokopi, barangkali ada yang tidak jelas. Nanti kita perbaiki bacaan doanya. Mudah-mudahan kita yang berbagi ilmu hari ini dan kita, mohon maaf sebagai contoh, kita andaikan mereka orang tua kita atau istri kita atau anak kita yang sakit parah di atas rumah, semuanya seperti yang kita lihat. Busana menjauh dan datang, karib kerabat yang dekat sudah hadir, lalu terjadilah diskusi bahasa Minang. Aku sakitnya, lalamu sakitnya, anak lita tolo, ayang lita raga, itu yang ditanya. Lalu singkat cerita, kesehatannya menurun. Kita anggap aja wafatnya nanti tidak di rumah sakit, di rumah aja. Kalau di rumah sakit banyak prosedur kesehatan yang harus tidak sesuai dengan ketentuan kita. Anggapnya di rumah. Berarti kita awali ada seseorang di atas rumah itu yang sedang dalam sakaratul maut, sakitnya lah parah, tenaganya telah mulai lemah, yang diminum tidak lalu lagi, dimasukkan ke dalam mulut air keluar keluar. Dimasukkan nasi dengan sendok, tidak diterima oleh kerongkongan lagi, tidak mau menelan. Itu kita saksikan bagi ibu bapak yang sudah merasakan atau melihat orang tuanya atau karib kerabatnya, pasti umumnya seperti itu. Tapi kalau tidak, kita coba nanti Bu. Setelah itu Bu, di saat seseorang di atas rumah itu atau keluarga kita yang dalam sakaratul maut, dalam keadaan sakit belum sakaratul maut, maka kewajiban kita yang hadir tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita, tolong tangisi, tidak pernah. Makanya Nabi mengajarkan dari beberapa hadis yang kita pelajari, tolong ajarkan atau tolong bacakan ayat-ayat suci Al-Quran bagi mereka yang hampir sakaratul maut. Minimal atau paling kurang baca surat Yasin. Ini mayoritas kita di ranah Minang dan lebih afdol sering membaca surat Yasin. Jadi kalau ada orang yang sakit di atas rumah itu Bapak Ibu, tidak usah kita tangisi, ambil Al-Quran, apapun surat yang akan kita baca. Bisa surat Yasin, bisa Al-Fatihah, bisa Al-Baqarah, bisa Al-Bayyinah, bisa Al-Nazi'at, bisa yang lain-lain. Yang penting ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya
supaya rohani orang yang akan sakaratul maut itu tenang. Makanya dalam Al-Quran Bapak Ibu, kalau terdengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, maka hati orang-orang itu akan bergetar. Maka orang yang menghadapi akan sakaratul maut, sering-seringlah baca ayat-ayat Al-Quran supaya hatinya tenang. Satu, kita singkat ceritanya Bu. Ternyata makin lemah. Anggap aja matinya mudah Bu. Kadang ada yang mati itu susah. Ada anak-anak atau ibu menyaksikan besok mati yang susah tuh. Salah satu contoh yang kami lalui, ada yang selama ini beberapa tahun tidak makan hanya air putih, tapi di saat sakaratul maut dia sanggup berdiri dan mencakar tembok, meraung. Lalu dibantu oleh familinya, dia kuat seakan-akan seperti kita kuat. Setelah itu terjatuh. Nauzubillah, barangkali ini gambaran Nabi, kematian itu akan sesuai dengan perbuatan kita selama hidup. Kembali ke cerita awal, makin lemah. Lalu kalau sudah makin lemah, air yang diberikan tidak lalu lagi, denyut nadinya makin berkurang. Inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Kalau bahasa orang kampung Bu, indah adolai, talimunya lah mulai tuli, matunya lah mulai rabun, lidahnya lah mulai kondua, pencernaannya lah menarik mulai, hanya denyut roh yang ada di nadi yang akan keluar dari jasad. Itulah yang dikatakan sakaratul maut. Ya, dia benar minum, rezekinya sudah habis. Dia benar makan, rezekinya sudah habis oleh Allah. Ketika sakaratul maut itu Bu, setelah kita baca ayat-ayat Al-Quran, kalau kita menyaksikan orang sudah sakaratul maut, maka dianjurkan doa pertama oleh Nabi, yaitu namanya mentalkinkan calon jenazah. Mentalkinkan calon jenazah. Berarti tidak ayat kita sebut lain, sebab mereka pendengarannya tidak berfungsi, penglihatannya lah mulai tidak berfungsi, hanya rohnya saja yang ada yang akan keluar dari jasad. Itu bisa kita lihat mentalkinkan calon jenazah dengan kalimatnya la ilaha illallah. Nah, ini yang paling sulit ibu bapak dan anak-anak sekalian. Yang paling sulitnya seperti ini. Kadang kita tidak tahu yang seperti apa yang sekarat itu. Bagaimana cara mentalkinkan yang sesungguhnya? Ini yang sulit. Kami bagi sedikit karena waktu kita terbatas. Cara mentalkinkan jenazah itu kita hafal dulu, yakin semuanya, kami yakin semuanya hafal bacaan la ilaha illallah itu. Kita hafal Pak. Cara mentalkinkan jenazah itu pertama, kita secara garis besar saja karena ini jenazah tidak sembuhan. Kita baca di hati kalimat la ilaha illallah. Kita baca di hati kalimat la ilaha illallah. Tidak di mulut, tidak pakai lidah, tidak pakai suara. Kalau pakai lidah, kita baca la ilaha illallah, berarti telinganya masih berfungsi. Ini hari ini dia sudah sakaratul maut. Kalau pas orang kampung Wak, telinganya lah pakak, matunya lah kabur. Lalu kita baca kalimat la ilaha illallah itu dari hati kita. Perhatikan nak sekalian kita yang belajar. Kalau kita baca kalimat dari hati itu la ilaha illallah, kita kan semuanya punya hati nak. Karena nyanyi-nyanyi dari hati saja. Tapi inilah kebaikan dulu kita baca. Kita baca dalam hati. Seakan-akan kita melihat tulisan la ilaha illallah. Seakan-akan kita bayangkan tulisan itu la ilaha illallah. Kita hati kita baca. Makanya di saat sakaratul maut itu dianjurkan oleh Nabi tidak ada satupun yang menangis. Sebab yang sakaratul maut itu saat berperang terakhir, andaikan dia terpengaruh oleh setan, maka wafatnya wafat suhzon, suhul khotimah. Ketika wak baca di hati itu lah bisa rasanya kalimat la ilaha illallah itu wak baca di hati. Beliau yang punya, yang akan sakarat, yang akan wafat itu kan dia punya hati. Dalam ilmu tasawuf, di saat hati
manusia itu masih berdetak atau bergetar, sebenarnya hati itu cuma menyebut kalimat Allah. Lalu kita yang membacakan, yang hadir di saat sakaratul maut seseorang itu, bacakan di hati, lalu hati kita menghadap hati sama hati. Ini cerita yang mudah-mudahan, tapi ini ilmunya lebih spesifik. Kita hadapkan hati kita yang membaca kalimat la ilaha illallah, hadapkan kepada orang yang akan wafat itu. Andaikan Pak Bu, hati bertemu hati, la ilaha illallah bertemu kalimat la ilaha illallah di hatinya. Di saat itu Israel memanggil roh dengan kalimat la ilaha illallah keluar dari jasad. Itulah yang disebut dengan mati sebaik-baiknya, mati yang paling baik. Caranya begitu, ibu bapak, anak-anak sekalian, kita baca di hati kalimat itu sampai kita bisa. Kalaulah bisa rasanya, insya Allah hadapkan kepada hati orang yang akan wafat itu la ilaha illallah. Pertanyaannya berapa kali? Kalau bisa sampai roh itu keluar dari jasad, maka di situ benteng orang itu terbebas dari godaan setan yang akan menjerumuskan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita secara umum, ibu bapak, ini pelajaran, sebenarnya pelajaran benteng, tapi kami berharap, kami dari dulu sudah menyampaikan di mana-mana, minimal ilmu ini kita praktekkan kepada dua orang ibu bapak kita. Ini salah satu cara berbuat baik kepada ibu bapak yang sangat-sangat besar nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa membantu orang tua kita yang dalam sakaratul maut. Satu, bisa kita lanjut. Setelah kita baca la ilaha illallah, kita singkat waktu, Allah takdirkan roh itu keluar. Maka ibu bapak yang sudah pernah sering menyaksikan roh itu keluar, kadang dengan tanda-tanda alami, kadang seperti ini Bu. Kadang tangan paspor itu lepas saja, lepas. Kadang matanya sedang memandang, habis. Kadang lidahnya sedang habis, tidak bergerak lagi. Sakit biasa. Kita baca Al-Quran. Setelah itulah sakaratul maut, kita tahlilan. Setelah itu rohnya keluar, lah betul keluar rohnya, kita ucap doa beliau, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita Allah yang mempunyai, Allah yang memiliki, dan kita akan kembali seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafat, berarti pas itunya lah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, berarti jenazahnya tidak bergerak lagi, tidak bergerak jenazahnya lagi. Kebiasaan kita, famili yang dekat sudah hadir, semuanya sudah hadir, sudah datang, anak keturunan yang dekat-dekat sudah hampir, maka di situ disepakati nanti di mana akan dikuburkan setelah terjadi musyawarah, di mana akan disolatkan, dan kita langsung lanjut yang kita fokus hari ini. Setelah sepakat kuburannya sudah digali, sudah dibikin, lalu kita mulai sebelum kita mulai menyelenggarakan jenazah bagi yang hadir melihat jenazah. Kalau kami di kampung ada kadangnya orang mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kadang awak yang laki-laki hadir di situ, katanya bilonya meninggal, jambarannya meninggal. Nah, sesuai dengan tuntutan Nabi, Pak Ibu, tadi kan beliau sudah innalillah, sudah rohnya sudah keluar. Siapa yang melihat jenazah itu, maka di situ kami tulis doa melihat jenazah. Ini doa anjuran dari Rasulullah. Kalau ingin melihat jenazah, itu kita tulis Allahumma ghfir lahu. Lahu itu untuk laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ghfir. Disambung melihat sudah, kita singkat cerita, kita memandikan jenazah dulu. Memandikan jenazah. Biasanya di kampung-kampung sudah ada tempat yang agak tinggi,
tempat memandikan karena dipinjam dari musola atau masjid. Jenazah itu kita angkat ke tempat yang tinggi itu. Setelah kita angkat, orang rumah familinya sudah menyiapkan air segalanya untuk dimandikan. Sebelumnya, setelah kita angkat, lalu peralatan untuk mandi sudah lengkap. Hadirlah beberapa orang atau kerabatnya atau familinya atau teman sejawatnya untuk memandikan. Nah, di saat itu kita mulai. Kalau jenazahnya sebelum dimandikan, semua pakaiannya tolong dibuka. Itu makanya nak, ibu bapak, ketika ada kematian, gunting diperlukan. Kita buka. Ada yang patut yang tidak bisa dibuka, digunting pakaiannya, lalu ditutup dengan kain panjang supaya auratnya tertutup. Tujuannya itu supaya auratnya tertutup. Karena sudah kita buka, anggap aja seperti ini bu. Contoh, kita berpikir anggap ini sudah tidak berpakaian lagi, cuma kain panjang. Ada air, sudah ada air, sudah tuh diambil air dengan satu tempat, atau kalau bahasa kami dengan gayung atau dengan tampe atau apalah namanya deko, diambil air satu, lalu dibaca niat memandikan jenazah. Itu doanya nak, semuanya niat memandikan jenazah. Nawaitu lil wusli hazal mayyiti kalau hazihil mayyitati. Itu bedanya. Kalau haza untuk laki-laki, kalau hazihi untuk perempuan, berarti jenazahnya perempuan. Nawaitu lil musli hazihil mayyiti, atau di situ tertulis hazihi dulu. Itu untuk karena waktu kami bikin itu kami terbayang yang meninggal ibu. Mayyitati itu untuk perempuan, haza mayyiti. Setelah itu fardul kifayati lillahi ta'ala. Itu doanya. Nawaitu lil musli kalau laki-laki, hazal mayyiti fardul kifayati lillahi. Insyaallah kita bisa menghafal itu. Setelah kita baca doa itu, perhatikan baik-baik. Kita pakai exposure. Kita ambil air itu, mau dengan kayu. Kalau kita perhatikan, kalau seperti ini tidur sebelah kanannya sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah ke situ. Sebelah ke situ. Perhatikan baik-baik. Setelah doa itu kita baca, kita siram air dulu. Setelah baca doa, sebelah kanan disiram dulu. Nawaitul lil wusli hadzal mayyiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Disiram, air itu jangan langsung tumpah langsung kepada jenazah. Harus ada yang menahan. Kita tahan sebelah kanan sampai ke bawah. Biarkanlah setelah itu, andaikan belum habis atau sudah habis, ambil air cek lain sebelah kiri. Sampai sebelah kiri. Setelah itu kali yang ketiga di tengah sampai ke bawah. Kenapa 3 kali? Nabi mengajarkan seafdol amal laksanakanlah salasah marroh, 3 kali supaya sempurna, kata Nabi. Sekali saja Pak, boleh. 2 kali boleh, tapi kata Nabi lebih baik 3 kali. Sebab hari ini kita dikelilingi dengan banyak air. Kadang di rumah itu kita lihat air itu kadang ada yang di 2 MB godang, ada yang mungkin MB-nya kadang berlebih, air itu bisa cuma memandikan. Baik. Setelah kita baca itu, kita siram 3 kali air itu dari kanan dulu, kiri, lalu tengah. Setelah itu baru disiram dengan air yang lain. Silahkan, andaikan beberapa orang, kita anggap aja 8 orang yang memandikan. Silahkan 4 sebelah situ, 4 sebelah sini, siram dulu.
Setelah itu pakailah sabun yang sudah disediakan, pakailah kain yang sudah disediakan untuk menggosok jenazah. Setelah digosok, dibersihkan sebelah. Kalau jenazah mandikan jenazah itu tak kuno di tujuh mana Pak Bu, itulah merasukan kadang masih ada aku basuh itu Pak, masih ada licin-licinnya, bersihkanlah. Itu yang pernah memandikan jenazah orang tua itu syukur itu ada yang itu anggap bersih, siramlah bersihkan. Ketika kita memandikan jenazah itu setelah baca doa, yang pertama dibersihkan yang sikut dulu. Setelah itu lanjut proses pemandian jenazah itu. Ketika telah dibersihkan jenazah yang di atas, jenazah dimiringkan sebelah kiri dan dibersihkan sebelah. Kalau seperti ini dia tidur, kemana dimiringkan? Ke kiri. Ke sebelah kiri, kan? mandikan sebelah kanan. Jenazah itu dimiringkan sebelah kiri. Nanti kalau dia bersama-sama memandikan, yang sebelah sini memiringkan seperti ini dengan dibaca doa seperti yang kita tulis. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal. Seperti ini yang dibaca doa ghufranaka ya Allah wa ilaikal. Jenazah itu patuh. Baik. Kenapa seperti itu? Yang sebelah kiri menahan. Dibaca doa ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Yang sebelah kiri menahan, yang kanan yang sebelah sini membasuh dari atas, menggosok sampai bersih. Kalau sudah dianggap bersih, dikembalikan lagi posisinya. Jenazah itu tidak pernah protes, Bu. Tidak pernah protes selama kami menyelenggarakan sampai hari ini. Tidak pernah protes. Nanti kita coba kalau ada waktu kalian. Setelah kita anggap bersih sebelah kanan, lalu jenazah dimiringkan ke kanan dan dibersihkan sebelah kiri. Terbalik dari yang tadi. Dibaca doa ghufranaka ya Rahman wa ilaikal. Seperti gantian orang sebelah. Jadi kita tahan orang sebelah sana menahan, yang sebelah sini membersihkan. Bersih sampai bersih, dan dianggap bersih sampai duburnya dibersihkan seluruhnya. Kalau lah bersih dianggap bersih bagi mereka yang memandikan, jenazah itu diposisikan seperti semula. Ketikalah bersih, lagi kita anggap bersih ibu bapak dan anak-anak sekalian, lalu ada yang dianjurkan oleh Nabi menekan perut jenazah. Ini tujuannya supaya makanan yang atau minuman yang ada dalam perutnya itu keluar. Ini yang susah ibu bapak yang menyaksikan, mohon maaf anak-anak sekalian, ini yang rumit Pak. Yang di saat menekan perut jenazah itu kata Nabi, yang tersimpan di dalam perut itu akan keluar dari dua jalan. Satu dubur, dua mulut. Mohon Pak Ibu, ini yang mengerikan bagi kami yang ikut terjun ke lapangan. Anak-anak kami latih. Kadang di saat ditekan perut itu kadang muntah, kadang darah yang mohon Bu, bagi yang rusak, kalau bahasa kami agak rusak-rusak, kowinya saya mohon tak ada Ibu dulu. Tapi kalau kue imannya insya Allah ikutilah setiap kematian itu. Di saat kita tekan akan keluar. Kalau tidak dari mulut, dia akan Allah izinkan keluar dari dubur. Itu bagi manusia. Kita coba doa menekan perut jenazah. Ghufranaka ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ilaikal masir. Doanya seperti itu. Caranya perhatikan baik-baik Ibu Bapak hadirin. Tangan dimasukkan dekat kepala, diangkat kepalanya, dan diangkit bona wasanawa itu di sakit gitu. Yang penting jangan tinggi bona, diangkat. Setelah itu di tangan yang lain menekan perut satu, risiko, lalu ditekan
dibaca doa yang tadi dengan izin Allah wa bermohon ke Allah, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca itu seluruh kotoran yang ada dalam perutnya itu keluar. Kalau tidak dari mulut keluar, kalau tidak dari tubuh. Nah, ini yang susah ibu bapak. Nah, mempraktekkan ini kami katakan Bismillahi, kita baca doa Ghufranaka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wa ilaika. Kita tekan perut, kita angkat sedikit. Di saat kita mengangkat itu kotoran itu pasti keluar. Kalau bisa 3 kali. Setelah 3 kali kita ada jeda waktu sedikit. Kadang jeda waktu itu masih keluar. Kalau seandainya ada keluar dari mulut, disiram. Setelah disiram dibersihkan. Dibersihkan. Ada yang keluar dari dubur, mohon maaf. Ini kan kejadian pada yang sudah dialami. Ada ibu bapak, sebagian jenazah itu ada sebagian yang baik saja jenazahnya Pak. Ada yang susah kita Pak. Cerita sedikit, ada satu kali kami menyelenggarakan jenazah. Ketika kami menyelenggarakan menaikkan perut jenazah ini 30 menit, 33 menit kotoran dari duburnya masih keluar. Alhamdulillah misalnya pelajaran bagi kami 33 menit masih kotoran masih keluar. Padahal setelah kami tanya, beliau seminggu sebelum wafat sudah tidak ada makan apa-apa lagi, cuma air putih. Tapi Allah berkata lain. Tidak menyembuhkan siapapun orangnya, airnya kita bukan. Kita pelajari, andaikan itu ada yang bertemu bagi ibu yang bapak yang mempraktekkan nanti, maka bersabarlah menghadapi itu. Baunya sungguh luar biasa yang keluar itu kotoran. Ini yang praktek. Kalau di lapangan ini yang alami. Ada yang dulu Pak Bu, kami juga merasakan ketika kami menaikkan perut jenazah itu, beliau tidak pecah pembuluh darah kata orang sakit. Ya, pembuluh darah tidak pecah. Tapi di saat kami tekan perut, ternyata yang keluar dari mulutnya darah dan nanah. Kalau tidak salah 16 menit darah dan nanah itu keluar. Lalu orang-orang yang di luar rumah mengatakan dan beranggapan kepada kami yang menyelenggarakan jenazah, basuhnya mereka, ada salah untuk mengambil mau itu mengalir dalam kecil. Kami tak buka, apa sebabnya kami selenggarakan sebagai sampai terakhir kali yang 17 menit itu, alhamdulillah Bapak izinkan. Kita minta doa kepada Allah. Doa yang kita baca itu Pak, Ghufranaka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wa ilaikal masir. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, kasih dia ya Allah. Jadi kita minta dengan kelembutan Allah, maka Allah akan mengabulkan. Berhenti seketika. Banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi, tapi sebagai pelajaran, andai bertemu bagi ibu bapak dan anak-anak kami sekalian hal yang seperti itu, maka bersabarlah menghadapi saat itu. Ditutup, dibuat disiram sampai habis, disiram sampai habis. Kalau di kuburnya disiram, dibersihkan sampai bersih. Setelah bersih, lalu kita wudhukan lagi. Kita wudhukan beliau. Karena mandi sudah bersih, kita baru kita wudhukan. Tapi perhatikan, setelah nanti diwudhukan, ini yang kekhilafan di tengah-tengah masyarakat kita. Mohon ada ketegasan dari orang yang menyelenggarakan jenazah. Setelah jenazah itu diwudhukan, tolong sampaikan kepada yang hadir, bagi siapa yang tidak mukrim dengan beliau, bagi siapa yang putus hubungan tali darah dengan beliau, mohon tidak bersentuhan lagi dengan jenazah. Hari ini yang terjadi Bapak Ibu, apa katanya, awak sabarku jadi nyoma lalamu aku lama sayang sih, awak ibu bagi kakak juga kayak awak tak menyayanginya sih. Setelah padanya sudah berwudhu, buat tak tahu tali hubungan tali darah ini juga dan tidak tahu Pak. Tapi mohon ada ketegasan dari salah seorang keluarga, mohon kalau ingin dicium, ingin disayang, ciumlah dulu, sayang dulu sebelum jenazah itu diwudhukan. Ini yang terjadi di tengah, karena ilmunya tidak diketahui. Tapi hari ini kami berbagi risiko, sekalipun saja itu dapat umpama 50 orang hari ini yang hadir, bagilah di tengah-tengah masyarakat kita. Niat nomor 8. Niat mewudhukan jenazah.
Nah, nawaitu kita terjemahkan dengan bahasa kita. Nawaitu nomor waras itu nak? Nomor 8. Doa menguburkan jenazah. Nawaitu lil wudu'i, sengaja aku berniat, boleh juga atau bahasa awaknya aku berniat menguburkan jenazahnya haza berarti laki-laki, kalau hazihi berarti perempuan. Sudah tuh fardhu kifayah lillahi ta'ala. Setelah buat baca niat itu, ambil atau pilih air yang terbersih dari air yang kita mandikan tadi. Tapi biasanya di kampung-kampung Pak, air untuk berwudu ini sudah disediakan beda dengan air yang untuk memandikan jenazah. Jadi disediakan bagi keluarga. Ambil air itu, baca niat itu, kita wudukan anggota wudu. Pertama, anggota wudu itu kita masuk muka sampai bersih 3 kali. Setelah itu kita basuh tangan kanan sampai siku. Setelah itu tangan kiri seperti kita wudukan beliau. Setelah itu kita sapu sebagian kepala. Dilanjut sunnahnya menyapu sebagian telinga boleh, kiri dan kanan. Lalu kaki kanan sampai mata kaki, kaki kiri sampai mata kaki. Setelah kita berwudu ini, setelah jenazah ini berwudu, kata-kata yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, mohon bagi siapa yang tidak sedarah atau tidak ada hubungan muhrim dengan almarhum, mohon Ibu Bapak dengan kerendahan hati jangan sentuh almarhum atau almarhumah. Ini demi kesayangan supaya wudunya jangan putus. Kita taruh wudhu sampai di sini. Berarti kita memandikan sudah, mewudukan sudah. Kita pindah ke mengafani. Untuk laki-laki cuma 3. Seandainya masih ada kain yang lain, yang kain yang dituju kain kafan ini, 3 lembar ini Bapak Ibu, khusus untuk dia. Lalu ada kain yang lain, kain kafan juga namanya. Kalau ada, silahkan bikin. Pertama, kalau bagi kita laki-laki, bikin sarungnya tutup aurat, atau bikin, kalau masih ada, bikin bajunya, bikin sorbannya. Itu tergantung kain kalau masih ada. Tapi kalau tidak, hanya 3 ini aja yang ada di tempat itu, maka cukup langsung jenazah itu dia terbungkus dengan kain. Boleh. Inilah kurang bahasa awaknya kurang-kurangnya 3 kali saja. Terus tak terus. Tapi kalau ada Bapak Ibu, ini ada, kita lihat tambahnya. Kita ambil saja. Boleh sengaja. Anggap aja kain kafan, gambar potong, anggap aja boleh. Kain sarung anak ini, sebenarnya itu lapas, buat beko pasang. Lapas. Berarti setentang dari pinggangnya ke bawah buat taruh. Nah, caranya beko pas jenazah tu lawat taruh di atas kain kafan tu, ikut tutup dulu. Yang jenazah tu dibawa dengan membawa kain basah, kain panjang. Nah, pas lagi ku jenazahnya tidur di siko, ikut tutup dulu sementara. Setelah itu kain yang dibawa tadi disingkirkan, dibuang lalu disimpan. Artinya auratnya tertutup dan bisa kita kapas kalau dalam KP. Lalu kalau masih ada kain juga, setelah itu ada kainnya, bikinlah seperti baju. Bajunya mau digunting dulu. Terserah bentuk variasinya, yang penting mau digunting siku di lubang. Yang penting masuk lehernya. Beko pas. Nah, masuk ke leher, tertutup juga dijual. Nah, tertutup cuma itu. Itu tergantung teknis di lapangan. Ada variasinya, kadang bila banyak tukang yang Pak mau pilih beda-beda, tidak masalah. Setelah itu Ibu Bapak, setelah kita bikin, ada di situ gue doa merobek kain kafan. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Karena itulah teknis di lapangan tergantung kain, situasi dan kondisi. Doa merobek kain kafan. Bisa dibaca di situ Ananda?
Doa merobekkan kafan nomor 9. Bismillahi Alaminati Rasulullah. Rasulillah. So, ada itu shot, ada mim. Shot itu kami singkat sallallahu alaihi wasallam. Shot dan mim kami singkat. Kalau dalam bahasa Indonesia SAW sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan nama Allah. Ala millati, dengan nama Allah, dan atas millah. Millah itu tuntunan atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya Ibu Bapak, cara merobekkan kafan. Ini ada perbedaan khilafiyah yang setelah kami pelajari, tapi tidak masalah. Kain kafan itu kan 3 lembar. 3 lembar. Satu, perhatikan baik-baik Anda sekalian. Lembaran pertama, lembaran kedua, lembaran ketiga. Kita akan bikin 5 untuk pengikat jenazah. Kalau bagi perempuan pas, yang di atas 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kalau bagi yang laki-laki ada persoalan. Lalu dalam persoalan itu diselesaikan oleh berbagai ulama, yang mana saja yang harus kita ambil. Setelah kita baca doa Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu, lembaran yang di atas pertama kali setelah kita baca doa boleh digunting, boleh. Bismillah terserah, tapi bahasa bapaknya jangan godang-godang. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gunting sedikit. Ini bagi kita yang sudah pernah, sudah cukup sedikit itu ditarik, akan nurut sampai habis. Satu, perhatikan Ibu Bapak, untuk sunnah kafan yang kita potong pertama kali, itu nanti ditaruh untuk mengikat di kepala. Satu. Lalu kita potong kain yang nomor 2 di bawah. Pak ambil dari polado. Pak anggap juga potong itu. Yang nomor 2. Kita potong yang nomor 3 di pinggang, setentang pinggang. Taruh di polado, aman. Lalu dari mana diambil yang 2? Boleh diambil dari yang di bawah sekali dengan yang di tengah, boleh yang diambil yang di atas sekali dengan yang di tengah. Terserah. Ada persoalan ini di kampung-kampung, ada perselisihan. Kadang jamaah itu sudah tua, apa katanya kok aduh di guru kami itu mereka do kainannya puluh kainan lain itu bandia apa di kainan lain kain kok ini bisa jadi boleh juga. Tapi kalau itu memungkinkan ambil yang dari atas sekali yang tengah, atau yang dari bawah sekali yang tengah. Berarti yang setelah yang nomor 4 beko dikit setentang lutut. Lalu yang nomor 5 di ujung kaki. Yang ada itu diikat di ujung kaki. Baik, awak coba. Masih bisa insyaallah. Masih. Anggap. Tuh kak, namo tiba ada sakit dengan. Jenazahnya sudah diwudukan. Setelah diwudukan, karena ini sudah kita susun rapi, peserta untuk merobekkan kafan sudah siap. Jenazah itu kita angkat, anggap sebelah sini kepala, pindah, deh, bodang, kain kafan. Nah, seperti itu. Kepala. Berarti kain yang kita ikat, yang kita potong pertama kali, yang setelah kepala, untuk kepala, setelah itu untuk bahu, untuk pinggang, untuk lutut dan untuk kaki. Kita coba sebentar Bu, kita lihat dulu. Nah, setelah selesai kalau
kapan dulu. Lalu kau diputar, disatukan. Putarannya itu sebelah kiri. Sebelah kiri. Putarannya ke sebelah kiri. Anggap itu berarti sebelah kiri, Pak. Kenapa sebelah kiri, Bu Bapak? Sebab jenazah itu nanti menghadap sebelah kiblat, sebelah kanan. Kalau sebelah kanan putarannya, maka di saat orang memasukkan ke dalam yang lahat, ikatnya itu terhimpit. Masalahnya terhimpit dia. Pas main lo, dia ikut jagonya balik atau enggak kore-kore bona waktu kore apa. Nah, satu. Setelah kita itu udah sekali. Nah, tolong buburnya tuh ndak harus bubur basawaknya busen tak ada mati loh. Kalau bu mati orang yang di dalam menguburkan biko minta pisau aja biko. Kobeknya tuh sebelah kiri. Sebelah kiri kobeknya. Kobek. Kasihan tuh. Baik, Ibu Bapak, kalau sudah kita kafani, ikatnya sebelah kiri. Sebab di dalam kubur, andaikan kuburnya seperti ini, teman-teman, kamu ikut. Kasih lagi, masuk situ. Jawab maju yang lahat. Nah, jenazah itu seperti itu dalam jamaah. Lagi Kalau seandainya diimpit sebelah kanan, kita impit di situ. Bukunya itu akan dibuka. Jadi itu belum kan itu boleh. Jadi itu nanti kamu masuk di bulan. Kita lihat dari situ mau masuk. Orang yang di situ magian orang yang di dalam yang langsung dikuburkan. Masuk situ masuk situ. Taruh di situ. Jadi pas Ibu Bapak. Kalau wahikik sebelah kanan. Orang yang membuka itu minta pisau warna ini kuburan bermuara itu. Yang di dalam itu Bapak, setelah di dalam kita yang lupa doa menguburkan jenazah. Cuma praktek ikut sana tuh. Doa menguburkan ada di situ tadi ya. Doa merobekkan kapan doa menguburkan jenazah begitu indah kalau kita wafat Pak diiringi dengan doa. Doa menguburkan jenazah nomor 11. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama dengan merobekkan kafan. Kita angkat ini doa bagi orang yang basawatnya yang mengambil jenazah dari keranda, bagi orang yang menjauhi jenazah dari dalam kubur, bacalah doa itu. Lalu dimasukkan ke liang lahat. Setelah dimasukkan ke liang lahat, seluruh ikat yang 5 ini dibuka. Dibuka kobeknya, dibuka, seluruhnya dibuka. Perhatian Ibu Bapak, mohon izin. Ada kejadian mungkin antara kita beda peraturan, lain buat lain ikat. Ada orang yang di luar Pak minta tali ikat jenazah. Mohon izin hari ini kami sampaikan, jangan sekali-kali berikan kepada orang yang di luar. Sebab ini punya dia. Kalau orang yang minta itu mau minta, bilang aja pada kopak, tunggu dulu saatnya, lawatan sudah gitu. Mohon ada keyakinan beberapa orang di antara manusia, apa kecilnya yang kami dongan itu ube adalah sabunya ube aromatik, ube kaki segala macam. Mohon izin Ibu Bapak sampaikan, ini punya terakhir dia. Kita nanti kalau wafatnya baik, tidak wafat di laut dan tidak wafat mati syahid, kita dapat seperti ini juga bagi mereka yang akan menyelenggarakan kita. Kosan ambo, kalau ada orang yang meminta-minta ikit ke kain kafan jenazah Pak, usah diberikan. Basawaknya tunggulah jatah awak ada.
Kalau diminta silahkan yang di rumah. Kapan masih ada yang di rumah bawa dia. Tapi jangan sekali-kali kau berikan Pak. Kalau diberikan berarti jatahnya 5 kurang cik Bu. Ibarat kurang, ibarat buat pinjam ke ibu 1-2 ribu. Tidak awak bayi ini Bu. Dia tidak buat antani suatu.